Selamat malam saudara, seorang mahasiswa Universitas Indonesia membunuh juniornya karena ingin menguasai barang berharga milik korban. Pelaku mengaku nekat membunuh karena terjerat utang ke pinjaman online usai rugi investasi kripto. Seperti apa perkembangan penyidikannya? Sapa Indonesia Malam juga akan membahas potret pendidikan di wilayah terpencil. Sejumlah siswa di Sika, Nusa Tenggara Timur setiap hari harus berjalan sejauh 12 km untuk belajar ke sekolah lain. Hal itu karena bangunan sekolah mereka telah roboh sejak setahun lalu dan hingga kini belum diperbaiki. Namun di balik perjuangannya, para siswa tetap semangat belajar dan berprestasi. Seperti apa kisahnya? Kita bahas lengkapnya di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Friska Clarissa. Informasi pertama saudara, polisi mengungkap kasus pembunuhan mahasiswa UI di indekosnya yang pelakunya adalah kakak tingkat korban. Menurut polisi, pelaku terjerat utang hingga ingin menguasai harta benda korban. Ini adalah rekaman pelaku Alta Fasalya, Atnika Basha, dan korban Muhammad Naufal Zidan di indekos korban sesaat sebelum pembunuhan Rabu sore 2 Agustus yang lalu. Korban tidak curiga pelaku yang senior dalam satu jurusan di sastra Rusia UI akan menghabisi nyawanya. Berbekal rekaman inilah polisi mengidentifikasi pelaku. Penemuan jasad korban berawal dari kecurigaan keluarga karena korban tidak bisa dihubungi. Kerabat korban pun meminjam kunci duplikat penjaga indekos dan menemukan korban dalam kondisi terbungkus. Tidak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku. Pelaku ditangkap di indekosnya yang masih dalam satu kelurahan dengan indekos korban. Dari indekos pelaku, polisi menyita laptop, ponsel termasuk dompet milik korban yang dibawa oleh pelaku. Polisi menyebut hubungan pelaku dan korban dekat antara senior dengan junior di Universitas Indonesia. Pelaku diduga membunuh korban karena ingin menguasai harta benda milik korban. Kepada polisi, pelaku mengaku terlilit utang hingga puluhan juta akibat bermain kripto. Polisi menjerat pelaku dengan pembunuhan berencana karena diduga sudah ada unsur perencanaan untuk membunuh korban. Karena dia didesak oleh utang itu, sehingga dia terpikir bahwa barang-barang untuk menguasai barang-barang si korban untuk menyelesaikan utangnya. Hanya total hutangnya itu cuma sekitar 80 jutaan. 80 juta ya. Pada pinjol atau? Pelaku ini bermain kripto itu sehingga dia rugi, mungkin pinjam sana, main lagi pinjam sana, itu kepada pinjol pada umumnya. Untuk menghilangkan nanti si korban tahu dia memang sudah merencanakan untuk membunuhnya. Dari hari Senin itu pulang, si korban pulang. Pelaku pun mengakui menyesal atas perbuatannya. Pelaku menyebut siap atas risiko perbuatannya. Saya Alta Fasalya Atnika Basha, kakak tingkat dari almarhum Muhammad Naufal Zidan, ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada ibu korban, bapak korban, keluarga korban, kerabat-kerabat korban, teman-teman, pihak-pihak yang dirugikan, dan semua orang yang sudah saya kecewakan. Saya akan menjalankan hukuman dan menerima konsekuensinya dengan kooperatif. Korban dimakamkan di kampung halamannya di Lumajang, Jawa Timur pada Sabtu siang. Keluarga tidak menyangka pelaku tega membunuh korban. Ayah korban menyebut biasanya korban bergaul dengan teman seangkatannya. Orang tua korban berharap agar pelaku dijerat dengan sanksi terberat. Sehariannya ya di rumah saja, tidak pernah main-main dengan temannya. Karena dia kesukaannya main game, terutama dengan teman-teman yang ada di Rusia. Jadi setiap kali main game dia menggunakan bahasa Rusianya. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI yang ikut mengantar jasad korban ke Lumajang menyayangkan pembunuhan ini. Korban dinilai sebagai mahasiswa berprestasi secara akademik dan non-akademik. Kan studi di semester kedua dan indeks prestasi kumulatif almarhum sangat tinggi, yaitu 3,83. Almarhum juga sangat berprestasi dalam bidang non-akademik. Jadi almarhum mempunyai minat dan potensi yang sangat tinggi di bidang teknologi informasi. Ya, almarhum juga punya hobi yang sesuai dengan konteks kekinian. Ya, jadi hobi Mas Zidan ini antara lain juga e-sport.
Nah, Mas Zidan juga bercerita sebelum beliau wafat, beliau akan mengikuti suatu pertandingan e-sport. Polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap adik tingkatnya. Pelaku terancam hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV. Tidak sampai semalam, polisi mengungkap kasus pembunuhan mahasiswa UI oleh seniornya di Indekos, Kelurahan Kukusan, Depok. Bagaimana kasus ini bisa terungkap dan benarkah motif pelaku hanya ingin menguasai harta benda korban? Kami terhubung dengan Wakasat Reskrim Polres Depok, AKP Nirwan Pohan. Selamat malam, Pak Nirwan, Pak Wakasat. Selamat malam, Mbak. Pak, kalau kita lihat yang kami dapatkan itu ada rekaman kamera pemantau di Indekos. Apakah ini jadi petunjuk utama? Petunjuk pertama akhirnya polisi bisa menangkap pelaku? Ya, betul, salah satu rekaman CCTV tersebut dan didukung oleh keterangan saksi-saksi di TKP. Dan mengarahnya memang satu pelaku ya, jadi dipastikan pelaku ini tunggal, tersangka ini tunggal. Betul, betul, Mbak. Bagaimana dengan motifnya? Apakah pelaku ini punya utang 80 juta rupiah dan satu-satunya motif membunuh korban adalah ingin menguasai harta korban? Boleh tolong diceritakan lebih dalam, Pak? Betul, hasil pemeriksaan kami memang si pelaku dan si korban ini sama-sama suka bermain kripto, dan menurut si pelaku, si korban ini lebih banyak berhasil main kripto. Dan sementara si pelaku ini dia mengalami kerugian sampai 80 jutaan, dan untuk menutupi itu dan dia banyak meminjam ke para temannya dan termasuk pinjol. Dan salah satu juga karena teman si korban ini berhasil terus, dia selain memang ingin menguasai barang itu, dia juga ingin ada sedikit iri kenapa si korban bisa kripto itu. Ini miris sekali karena iri lalu ingin menguasai harta korban, tapi kok berani sampai membunuh? Ditanya lebih detail atau tidak, Pak, oleh penyidik, kenapa bisa sampai berani pelaku ini membunuh korban? Baik, karena pengakuan si pelaku bahwa dia sudah stres menghadapi masalahnya di hutang ini. Nah, yang terpikir olehnya dia adalah menguasai barang-barang milik korban, dan untuk menguasai itu dia harus membunuh si korban, si pemilik barang. Dan utang pelaku ini bisa diverifikasi, Pak, sudah pasti betul memang itu alasannya dan betul memang ada utang senilai 80 juta rupiah itu dari dokumen yang diperoleh penyidik misalnya? Utangnya tidak sampai 80 juta, cuman si pelaku ini mengalami kerugian di kripto itu 80 juta, dia berhutang lebih kurang 15 jutaan. Oke. Dan pelaku ini kan kenal kepada korban ya, saat melakukan tindak pidana, saat membunuh korban sudah terencana memang? Ya, dia sudah merencanakan, dia sudah menyiapkan pisau, sudah menyiapkan pisau di motornya. Namun pada saat mereka bareng dari kampus pulang sore itu, disiapkan pisau di dalam jok motornya. Nah, pada saat si korban masuk duluan ke kamar kos, dia kembali ke motornya untuk mengambil pisau dan diselipkan. Oke. Seberapa dekat, Pak, memang pelaku dan korban ini sampai korban tidak curiga begitu? Menurut pengakuan pelaku bahwa dulunya pada saat si korban ini, karena ini juniornya, pada masuk UI itu si pelaku ini adalah mentornya. Nah, sejak itu pelaku dan korban itu dekat, selain hubungan junior senior, dan mereka juga sama-sama bermain di kripto. Dan kalau proses penyidikannya, tahap penyidikannya sudah lengkap semua buktinya? Sudah Mbak, sudah lengkap, tinggal kita melakukan pemberkasan. Oke, masih melengkapi berkas, tapi bukti, lalu masihkah diperlukan saksi atau ahli lain dalam kasus ini atau tidak? Betul, kita akan selain yang sudah kita periksa, kita juga tetap akan memeriksa psikolog untuk memeriksa kejiwaan si tersangka. Tapi secara kejiwaan kondisi tersangka ini memang sadar begitu ya untuk melakukan perbuatan ini dan dalam kondisi sehat juga?
sadar dan normal dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Artinya bisa dipidana karena bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya begitu ya Pak? Namun kami akan tetap memeriksakan ke psikolog. Oke. Pasal yang dikenakan sudah pasti 340 pembunuhan berencana sejauh ini Pak? Betul, pasal 340 dan atau 338 dan atau 365 ayat 3 Kuhap pidana pasal yang kita persangkakan. Dan keluarga, tadi juga kami sempat berbincang dengan keluarga korban berharap hukuman maksimal. Sejauh ini memang penerapan hukuman maksimal dimungkinkan dalam kasus ini Pak? Ya betul, nanti kan yang punya hakim lah. Yang Di pengadilan nanti ya? Ya. Tapi pelaku ini tadi sempat meminta maaf Pak Wakasat. Artinya sempat ada penyesalan begitu dari pelaku? Betul, tadi pada saat rilis kebetulan keluarga korban juga ada di situ. Pelaku meminta maaf dan memang dia mengakui menyesali perbuatannya. Polisi sebagai penegak hukum bagaimana melihat kasus ini? Kalau dari sisi warga kan tentu miris, masih kuliah, masih harusnya menempuh ilmu, tapi ternyata berani melakukan tindak pidana. Nah kalau dari sisi penegak hukum bagaimana melihat kasus ini Pak? Ya memang mungkin ini daripada pengaruh-pengaruh sekarang kan banyak yang game online lah, investasi online Ya. dan segala macam, kemungkinan bisa jadi pengaruh dari situ. Dan jelas ini akan diusut hingga tuntas ya Pak Wakasat ya? Betul Mbak. Dan penyidikan sudah dilakukan, tinggal melengkapi bukti untuk melanjutkan proses hukum kasus ini. Terima kasih Wakasat Reskrim Polres Depok AKP Nirwan Pohan. Selamat malam Pak. Selamat malam.